Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Saya berdoa agar sepanjang hari ini segala yang terbaik dari surga tercurah hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersama-sama datang sama Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu, karena kami percaya pujian penyembahan kami akan berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yeah. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, menikmati anugerah kebaikan. Mari sama-sama kita memuji, mengagungkan nama-Nya. Here we go. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangis dan wajah berseri, temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Yuk sama-sama sekali lagi. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Yeay. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan saudara dan saya sebuah lagu yang indah, sebuah lagu yang luar biasa,
di mana kita terpaku akan kebaikan anugerah Tuhan. Masih dalam sebuah serial khotbah mengenai relationship, mengenai anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah single forever. Wow. Pasti saudara berharap saudara nggak mau jadi single forever. Tetapi tahukah saudara bahwa makna mengenai single tersebut, makna mengenai single, makna mengenai berpacaran sebagainya, Alkitab memberikan sebuah info yang menarik. Ada sebuah kutipan yang indah atau yang memberkati saya. Dikatakan bahwa baik atau buruknya suatu hubungan, teman, berpacaran, pranikah dan sebagainya, tergantung dari siapa saja yang terlibat dalam hubungan tersebut. Saya ulang sekali lagi, saya dengar baik-baik. Baik atau buruknya suatu hubungan, baik pertemanan, persahabatan, pernikahan dan sebagainya, tergantung dari siapa saja yang terlibat di dalamnya, saudara. Sebagai contoh, saya suka sekali makan sebuah omelet, saudara. Dan biasanya kalau bikin omelet atau bikin telur, itu beberapa telur digabung jadi satu. Tidak peduli seberapa baiknya telur yang misalnya saya pecahkan telur 4 atau 5. Tidak peduli seberapa baik telur 4 yang lain, saudara. Kalau yang satu ada yang busuk, maka yang busuk itu akan mempengaruhi di sekitar kita. Karena yang busuk itu akan membuat makanan yang baik menjadi rusak. Makanan yang bagus akan menjadi rusak. Ilustrasi yang saya sebutkan tadi gak jauh berbeda dengan relationship yang kita jalani hari-hari ini. Banyak di antara kita menjalin hubungan baik dalam persahabatan, dalam pertemanan dan sebagainya tanpa mereka menyadari bahwa hubungan tersebut dapat mengubah hidup mereka. Lain hal kalau dalam sebuah pernikahan ibarat sudah nasi menjadi bubur, artinya kita harus perjuangkan sampai pada kesudahannya. Tetapi ada banyak orang tidak menyadari, lebih tepatnya, bahwa sebuah hubungan dapat rusak dengan satu telur busuk yang mempengaruhi yang lainnya. Firman Allah mengatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terjemahan Inggrisnya mengatakan lebih dahsyat lagi. Dikatakan, and the Lord God say, it is not good that the man should be alone, dikatakan. Jadi bukan bicara mengenai single, tapi bicara mengenai alone. Karena jika manusia seorang diri atau alone, Alkitab katakan tidak baik. Alkitab mengatakan seorang diri atau alone artinya bukan single. Artinya alone, artinya sendiri saja, eksklusif, terisolasi, menyendiri, tersendiri, tidak ada teman. Itu yang dimaksud kata Alkitab, tidak baik seorang jikalau sendiri saja. Karena mengapa tidak baik jikalau seseorang itu sendiri saja? Karena beberapa alasannya. Karena kasih. Alkitab mengatakan bahwa sifat dasar dari kasih adalah memberi, adalah to give. God is love. Jadi karena bagaimana mungkin kalau sudah tinggal sendiri, bagaimana saudara dapat memberikan kasih Allah dalam hidup saudara kepada orang yang lain. Yang kedua, karena untuk memperoleh keturunan. Ketika saudara dan saya memperoleh keturunan atau berpasangan, saudara perlu memiliki yang namanya lawan jenis atau pasangan untuk bisa menghasilkan keturunan. Dan yang ketiga, karena talenta dan kemampuan kita tidak dapat dikembangkan sendirian saja. Tetapi untuk mengembangkan karakter kita, untuk mengembangkan hidup kita, diperlukan orang lain. Saudara, saya menjalankan YouTube channel ini gak sendirian. Karena ada beberapa teman yang membantu, yang bermain musik, yang menyalakan kamera, dan istri saya yang membantu saya dan sebagainya. Karena ketika sendiri, artinya saya hanya mampu sampai tahap tertentu. Tapi ketika bersama-sama, saya dapat melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Perbedaan antara alone dengan yang namanya single. Karena single itu artinya tunggal. Single artinya whole, utuh, complete, terpisah, unik. Jadi Alkitab katakan Adam secara pribadi dia single. Dia bukan alone. Karena ketika dia single artinya dia sudah complete, dia sudah utuh, dia sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Alkitab gak mencatat Adam sibuk mencari pasangan hidup. Alkitab mengatakan Adam sibuk mengusahakan bumi. Adam sibuk bergaul dengan Tuhan. Ketika Adam mendekat dengan Tuhan, ketika Adam menempel dengan Tuhan, Alkitab mengatakan baru Tuhan memberikan pasangan kepada Adam. Jadi saya selalu bilang sama saudara, anak-anak muda dimanapun saudara berada,
Jangan sibuk cari pasangan tapi nggak sibuk membangun diri saudara. Ini menjadi sebuah isu kapan waktu yang tepat saya harus berpacaran. Kapan waktu yang tepat saya harus memiliki pasangan hidup dan sebagainya. Saya selalu bilang sama saudara, pasangan hidup bukan soal usia. Memang ada beberapa orang menikah karena usia. Tapi saya percaya saudara boleh bertambah tua. Tapi kalau tidak bertambah dewasa, saudara bukan menjadi berkat buat orang lain. Tapi saudara hanya menjadi masalah buat orang lain. Kapan saya punya waktu yang tepat, momen yang tepat untuk mencari pasangan hidup? Yang pastinya adalah ketika saudara sudah whole bersama dengan Tuhan. Saudara sudah penuh bersama dengan Tuhan. Saudara sudah memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara menjalin sebuah hubungan, saudara tidak mencari perhatian orang tersebut. Saudara tidak meminta orang tersebut membahagiakan saudara. Tapi saudara mendekat kepada orang tersebut untuk menjadi berkat. Untuk membentuk orang tersebut, untuk bisa bersama-sama menjalankan prinsip apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebagai sebuah ilustrasi, untuk mengangkat meja sendirian bisa dilakukan, tapi akan sangat sulit. Tetapi dengan adanya penolong akan membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Alkitab mengatakan sekalipun saat itu Adam masih sendirian, alone, tetapi dia tidak merasa kesepian. Alkitab mengatakan Adam sendirian, dapatkah dia menjalankan Taman Eden? Tentu saja dapat. Tapi ketika ada yang namanya Hawa, dia menjadi penolong bagi yang namanya Adam. Saya percaya ketika saudara dan saya sudah bebas dari yang namanya kepahitan, kebencian, kekecewaan, sudah bertumbuh karib dengan Tuhan, menempel kepada Tuhan, sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya sudah siap untuk dapat menjadi berkat. Sama seperti gelas ini. Kalau gelas ini setengah kosong bertemu dengan gelas yang penuh, maka gelas yang setengah kosong ini akan meminta gelas yang penuh ini untuk mengisi gelas yang kosong. Begitu juga sebaliknya, ketika gelas ini menjadi penuh dan gelas ini menjadi setengah kosong, maka gelas ini akan diminta oleh gelas yang kosong ini untuk diisi. Itu yang menjadi sebuah hubungan kalau pasangan satu dengan yang lain tidak sepadan. Mereka saling demand, mereka saling mengejar, mereka saling menuntut perhatian, dan ujung-ujungnya hubungan mereka akan menjadi sebuah hubungan yang gak prosper, yang gak akan diberkati. Oleh karena itu, mari kita mengatakan dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum kita dapat mengasihi orang lain, kita hold dulu. Kita penuh dulu dengan Tuhan. Kita sudah beres sama semua kepahitan, kebencian. Kita sudah beres dengan semua bagasi masa lalu. Kita dapat mengasihi diri kita dengan segenap kekurangan kita karena Tuhan telah mengasihi kita. Baru setelah demikian, saudara dapat mengasihi orang lain. Kalau pertanyaannya, bagaimana caranya mengasihi diri saya sendiri? Kita mengatakan dengan sangat sederhana. Bagaimana mengasihi diri kita sendiri adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Ketahui bahwa engkau ciptaan yang sempurna, engkau diciptakan segambar serupa seperti Allah. Yang kedua, kita mengatakan dengan menerima diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri apa adanya. Apa berdasarkan apa yang warna kulit kita, dari latar belakang keluarga apa, bangsa kita, jenis kelamin kita, terima dengan apa adanya. Karena Tuhan gak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal menciptakan saudara. Saudara bukan barang buatan dari pabrik, tapi saudara barang buatan dari Tuhan. Karena itu tidak mungkin salah, tidak mungkin Allah menciptakan sebuah produk yang gagal. Walaupun kelihatannya gagal, tapi sementara Tuhan proses tersebut, dan apa yang bagi orang kelihatannya gagal, akan Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan. Sesuatu dengan sebuah kutipan yang menarik, orang yang tidak utuh atau orang yang tidak komplit tidak dapat memberikan apa-apa untuk pasangannya. Karena memang tujuan awal dia mencari pasangan adalah supaya dia diisi. Supaya kekosongan dirinya dipenuhi oleh pasangannya. Orang tersebut hanya akan menuntut orang lain, minta diperhatikan, minta hal dan sebagainya, dan akan mengganggu konsentrasi hidup kita, kerjaan, dan sebagainya. Orang yang tersebut akan membuat orang lain menjadi yang namanya kering dan sebagainya. Ada banyak orang menikah supaya bisa bahagia. Ada banyak orang berkata, semua kelemahan saya akan hilang ketika saya menikah. Semua keburukan saya akan hilang ketika saya menikah. Itu hanya menjadi sebuah mitos. Karena saya percaya kalau seseorang belum lengkap dan orang tersebut masuk dalam sebuah pernikahan, kalau seseorang mengalami yang namanya keterikatan dengan seksual dan dia berharap dengan pernikahannya dosa seksualnya menjadi hilang,
bagi saya justru hanya sementara. Sementara dosa seksual hilang, tapi nanti ketika menikah akan kembali dengan wujud yang lebih mengerikan. Saya percaya menikahlah ketika engkau sudah siap. Menikahlah ketika engkau sudah mengalami kepenuhan dari Tuhan. Menikahlah bukan karena usia, tapi menikahlah karena memang saudara dan saya sudah mengalami kasih yang penuh dari Tuhan. Hubungan kita hanya sebaik dengan siapa orang atau dengan siapa terlibat dalam hubungan tersebut. Setiap saudara dan saya akan mengalami segala yang terbaik ketika sudah bertemu dengan orang-orang yang dari Tuhan. Jadi single gak dosa. Selama saudara mengalami complete in the Lord, saudara penuh dengan kasih Kristus Tuhan, dengan kasih kebaikannya, maka saudara dapat menjadi berkat bagi orang lain. Doa saya agar pasangan yang terbaik, sepadan, seimbang yang dari Tuhan dicurahkan bagi saudara dan yang menyaksikan acara ini. Dan doa saya kita tolak hubungan yang salah, orang yang salah, agar saudara dan saya diketemukan oleh yang benar-benar dari Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di luar sana. Doa saya yang punya surga, crazy love with you. Bye-bye.